Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah 2 minggu menunggu, akhirnya manga One Piece chapter ke-986 keluar juga. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika manga One Piece chapter terbarunya sudah rilis, saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang terus mengikuti manga One Piece di setiap chapternya, tentunya kalian masih ingat kalau pada chapter yang lalu, kelompok Akazaya Nine selain Kinemon dan Denjiro telah dihadang oleh Kanjuro beserta para anak buah Kaido, bukan? Oleh sebab itu, pertempuran di jalan belakang pintu masuk Pulau Onigashima antara dua kelompok ini pun tidak bisa terhindarkan lagi. Tapi menariknya, di chapter kali ini, di awal-awal cerita, kita malah ditunjukkan dengan Kinemon dan Denjiro yang awalnya berpencar, sekarang malah sudah bersama berada di pintu belakang Pulau Onigashima. Dan saat kedua orang ini sampai, pertempuran di tempat itu ternyata juga sudah selesai. Dan yang jadi pemenangnya jelas adalah kelompok Akazaya Nine, yang hal itu sesuai dengan pendapat saya di pembahasan lalu. Akan tetapi menariknya, para anggota Akazaya Nine tetap merasa sedih saat melihat kondisi Kanjuro meski Kanjuro telah terang-terangan mengakui pengkhianatannya. Bahkan Kinemon juga masih menghormati Kanjuro dengan cara menaruhkan topi jeraminya pada tubuh Kanjuro untuk menutupinya dari dinginnya salju. Dan aksi Kinemon inilah yang membuat suasana semakin haru yang pada akhirnya membuat Raizo dan Kiko menangis. Lantaran meskipun Kanjuro adalah seorang pengkhianat, tetap saja dulu mereka pernah bersama-sama menjalani hidup dalam kesulitan namun tetap bisa bahagia. Dan kebahagiaan yang pernah mereka jalani bersama-sama dulu inilah yang membuat mereka semua semakin bersedih. Yang hal itu saya rasa memang sangat wajar. Karena siapa yang tidak merasa sedih saat melihat kondisi orang yang dulu mereka anggap sebagai sahabat dan pernah menjalani masa-masa bahagia bersama sekarang tengah terkapar tak berdaya. Meskipun yang membuat kondisi Kanjuro bisa seperti itu adalah buah dari perbuatannya sendiri yang sudah memilih jadi seorang pengkhianat. Namun di tengah-tengah adegan sedih ini masih ada kejadian menggembirakan yang terjadi, yaitu bertemunya Kinemon dan Denjiro dengan Izo. Yang itu berarti ke-9 anggota Akazaya Nine yang diramalkan oleh Kozuki Toki akan mengalahkan Orochi dan Kaido sekarang sudah lengkap berkumpul di satu tempat. Hanya saja sekarang yang membuat saya bertanya-tanya adalah kenapa para pasukan yang awalnya bersama dengan Kinemon dan Denjiro tidak ikut dengan ke-9 anggota Akazaya Nine ini? Apakah mungkin mereka akan masuk melewati pintu kedua yang sebelumnya telah disebutkan dan akan bergabung dengan kelompok Law? Ya, siapa yang tahu apa alasannya? Akan tetapi saya rasa pasti ada tugas lain yang harus mereka semua lakukan setelah ini. Oleh sebab itulah mereka berpisah di tempat itu. Setelah diperlihatkan dengan kalahnya Kanjuro dan berkumpulnya ke-9 anggota Akazaya Nine, kita kembali disuguhkan dengan apa yang terjadi di tempat Kaido. Seperti yang kalian tahu, pada chapter yang lalu setelah Kaido menebas kepala Orochi, dia memang telah memberikan dua pilihan pada semua pengikut Orochi, yaitu memilih untuk menjadi pengikutnya atau memilih dibunuh di tempat karena tetap setia pada Orochi. Dan mengejutkannya, ternyata sesaat setelah Orochi tewas, para pengikutnya malah langsung memilih untuk setia pada Kaido dan siap melayani Kapten Bajak Laut binatang buas itu. Melihat kejadian itu, tentu saja Hyogoro yang berada di sana sangat marah. Bahkan Hyogoro mengatakan kalau mereka semua pecundang karena telah lupa dengan kode etik seorang prajurit yang seharusnya tetap setia pada tuannya dan berusaha membalaskan dendam tuannya yang telah dibunuh tepat di hadapan mereka. Untung saja kemarahan Hyogoro ini tidak dilihat oleh para pengikut Kaido, karena jika sampai dia dikenali maka penyamarannya beserta para prajurit yang berencana berperang dengan Kaido bisa terbongkar. Memang benar kemarahan Hyogoro ini sangat masuk akal, karena pada dasarnya Hyogoro adalah seorang pejuang yang tidak pernah menyerah sampai akhir meskipun dia harus dipermalukan dan dipenjara. Namun kalau menurut saya keputusan yang diambil oleh para anak buah Orochi ini juga tidak bisa dianggap sepenuhnya salah. Lantaran mereka tentunya juga sadar dengan kekuatan yang mereka miliki tidak mungkin bisa untuk menang melawan Kaido beserta anak buahnya. Apalagi mereka juga tidak mengetahui mengenai para samurai yang jumlahnya sangat banyak telah berhasil masuk ke Pulau Onigashima. Jadi agar mereka bisa selamat, pilihan paling tepat yang dapat mereka ambil saat ini tentunya adalah untuk berpindah kesetiaan pada Kaido.
Tentu saja keputusan yang diambil oleh para pengikut Orochi ini disambut dengan kegembiraan oleh para anak buah Kaido. Tak terkecuali Big Mom yang sekarang telah menjalin aliansi dengan bajak laut binatang buas itu. Karena dengan begitu, maka jumlah pasukan mereka akan bertambah dan menjadi semakin kuat lagi. Tapi saat Big Mom tengah merasa gembira itu, ada satu fakta yang terungkap, yaitu ternyata yang berhasil ditangkap oleh Big Mom hanya Nami dan Carrot saja. Sedangkan Shinobu yang awalnya melarikan diri dengan mereka tidak ikut tertangkap. Oleh sebab itu, Shinobu bisa terus pergi melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Momonosuke. Jujur saja, saya tidak terlalu heran kenapa Shinobu bisa tidak tertangkap. Lantaran Shinobu yang pada dasarnya seorang ninja tentunya jauh lebih cepat daripada Nami. Jadi mungkin Nami memang sengaja menyuruh Shinobu untuk melarikan diri sendiri agar dia bisa menyelamatkan Momonosuke. Apalagi Big Mom juga tidak mengenal dan tidak memiliki urusan dengan Shinobu. Makanya meskipun Shinobu berhasil kabur, Big Mom tidak akan mengejar Shinobu. Karena yang diincar Big Mom memang cuma Nami yang sudah mengambil Zeus darinya. Jika kalian ingat, sebelum Momonosuke dikirim ke masa depan oleh ibunya, dia memang sempat ditanyai mengenai siapa namanya oleh Kaido. Dan saat itu Momonosuke yang sangat ketakutan memang tidak menjawab pertanyaan dari Kaido. Oleh sebab itu, kali ini Kaido kembali menanyakan nama dari Momonosuke. Lantaran sampai saat ini Kaido sendiri memang masih ragu apakah Momonosuke benar-benar putra dari Oden. Jadinya karena Kaido belum yakin kalau Momonosuke adalah putra dari Oden dan Toki, kembali mempertanyakan nama Momo dengan mengatakan jika Momo bukan putra dari Oden dan Toki, maka Kaido akan membebaskan Momonosuke dan eksekusinya tidak akan dilakukan. Bahkan Kaido sampai mengatakan jika Momo mengaku bukan putra Oden, dia juga akan minta maaf lantaran sudah menuduhnya sebagai putra Oden. Mendengar pertanyaan dari Kaido itu tentu saja dianggap sebagai niatan baik oleh para anak buahnya. Tapi bagi Momonosuke tidak demikian. Karena setelah mendengar pertanyaan dari Kaido itu, dia malah mengingat perkataan ibunya yang mengatakan kalau dirinya lah yang nantinya akan membalas semua yang terjadi di negeri Wano. Dan dia juga mengingat kata-kata Luffy saat pertama kali bertemu dengannya yang mengatakan kalau suatu hari nanti dia akan menjadi raja bajak laut. Selain itu, Momo juga mengingat perkataan ayahnya mengenai arta dari nama Momo, yang ternyata memiliki arti sebagai yang terkuat di dunia. Jadinya setelah mengingat semua itu tanpa rasa takut oleh kematian, Momonosuke menjawab pertanyaan Kaido itu secara lantang dengan mengatakan kalau namanya adalah Kozuki Momonosuke, orang yang akan menjadi shogun di Wano. Tentu saja jawaban yang dikatakan oleh Momo ini mendapat tertawaan dari para anak buah Kaido. Namun sebaliknya Kaido malah terlihat terkejut saat mendengar jawaban Momonosuke itu. Jujur saja saya sama sekali tidak mengerti kenapa Kaido terkejut mendengar jawaban Momonosuke. Dan saya juga tidak tahu jawaban seperti apa yang diharapkan Kaido keluar dari mulut Momonosuke. Mungkinkah Kaido sebenarnya hanya iri pada Oden? Iri gara-gara Oden sangat dikagumi oleh banyak orang termasuk pengikut dan keluarganya? Karena seperti yang kalian tahu sendiri, pengikut Kaido kebanyakan mengikutinya hanya atas rasa takut saja. Sedangkan anaknya yaitu Yamato juga tidak mengaguminya. Malah Yamato juga ikut mengagumi Oden yang notabene adalah musuh dari ayahnya sendiri. Dan jika benar Kaido iri dengan Oden lantaran Oden banyak yang mengagumi, maka jadi sangat masuk akal kenapa dulu saat Yamato mengatakan kalau dirinya mengagumi Oden, Yamato langsung dihajar oleh Kaido. Ya, tapi semua yang saya katakan ini memang hanya berasal dari teori liar saya saja. Jadi jika kalian memiliki pendapat atau teori kenapa Kaido terkejut dengan jawaban Momonosuke, silahkan tuliskan saja pendapat kalian itu pada kolom komentar. Jawaban Momonosuke memang telah mengejutkan Kaido. Namun sebelum hal itu terjadi, semua orang yang belum berada di tempat Momonosuke akan dieksekusi termasuk Usopp dan Chopper juga langsung menuju ke tempat itu. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri kalau biasanya kedua orang ini selalu berusaha menghindari pertarungan yang dapat membahayakan nyawanya. Tapi kali ini demi agar bisa membantu Momonosuke, dua orang penakut ini langsung menuju ke tempat Momonosuke berada. Sedangkan Luffy pada chapter kali ini di tengah pelariannya dari para anak buah Kaido juga langsung menepati janjinya dengan melepaskan borgol di tangan Yamato. Selain itu, Luffy juga mengatakan kepada Yamato kalau Momonosuke benar-benar putra dari Oden, dan Luffy juga memberitahu pada Yamato kalau seluruh pengikut Oden juga masih selamat. Yang tentu saja kabar yang dikatakan Luffy itu adalah sebuah kabar gembira bagi Yamato.
Tapi lucunya setelah mereka berdua sampai di tempat Momonosuke akan dieksekusi, Luffy kembali melakukan kebiasaannya, yaitu selalu mengganti nama orang lain sesuka hatinya. Karena pada chapter kali ini Luffy malah memanggil Yamato dengan nama Yamao. Dan tepat setelah itu kelompok Akazayanen juga sampai di atas panggung tempat Kaido berada, yang tentu saja tujuan mereka cuma satu, yakni membunuh dan mengalahkan Kaido. Tentu saja kedatangan kelompok Akazayanen ini membuat semua orang terkejut tak terkecuali Kaido dan ketiga All-Star yang juga berada di sana. Bahkan King yang berada tepat di sebelah Kaido juga tidak sempat menarik pedangnya karena pedangnya terlepas dari tangannya setelah ditembak oleh Izo. Sedangkan Kaido juga harus kehilangan gadanya dari tangannya lantaran tangannya diserang oleh Nekomamushi. Jadinya karena terkejut oleh serangan dadakan yang dilancarkan oleh ke-9 orang anggota Akazayanen ini, akhirnya Kaido langsung mendapat serangan langsung dan tidak bisa lagi menghindarinya. Memang benar sebelum terkena serangan, Kaido sempat mengatakan kalau pedang mereka tidak mungkin bisa menyakitinya. Akan tetapi setelah melihat tekad dari ke-9 orang ini, Kaido malah terkejut karena mengingat Oden yang dulu bertarung dengannya. Mungkinkah dengan tekad kuat yang mereka semua miliki, pedang ke-9 orang ini bisa berhasil melukai Kaido? Karena seperti yang kalian tahu sendiri, Kaido dikatakan kebal senjata dan satu-satunya orang yang berhasil melukainya hanyalah Oden. Dan jika benar ke-9 orang ini dengan tekad kuat yang mereka warisi dari Oden bisa melukai Kaido, maka Kaido akan mendapat luka kedua pada tubuhnya. Tentu saja meskipun pedang kelompok Akazayanen ini bisa melukai Kaido, hal itu kalau menurut saya masihlah belum cukup untuk dapat mengalahkan Kaido. Lantaran jika Kaido bisa dikalahkan semudah itu, perang besar yang terjadi di Wano tidak akan menjadi seru lagi. Apalagi Oda Sensei sendiri sudah mengatakan kalau perang di Wano akan jauh lebih besar dari perang Marineford. Yang itu berarti luka yang mungkin akan didapatkan oleh Kaido ini cuma akan menjadi pembuka dari perang besar yang akan terjadi di Wano. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-985 kali ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.